Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, puji syukur kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah Patuan Brayat pada hari ini. Kita percaya walaupun ibadah ini diadakan melalui daring, itu tidak mengurangi kesukacitaan di dalam keluarga kita masing-masing. Mari kita siapkan hati kita menerima hadirat Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Dan kita yakini hadirat Tuhan akan membawa berkat dan kesukacitaan di dalam keluarga kita. Baik Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah Patuan Brayat pada hari ini kami lakukan dengan iman percaya kami kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus ada pada keluarga Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita awali ibadah Patuan Brayat ini dengan angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 10, bait yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima sabda Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji syukur serta hormat bagimu Tuhan, atas segala kasih, karunia, dan anugerah-Mu hari ini. Kami mengucap syukur buat bimbingan dan pimpinan Tuhan selama kami beraktivitas pada hari ini. Kami boleh melakukan ibadah Patuan Brayat di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Hadirat Tuhan akan membawa sukacita dan kekuatan bagi keluarga kami masing-masing. Dan kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk memahami apa yang kami dengar dari sabda Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kami boleh dimampukan untuk menyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Suci kuduskan setiap hati kami Tuhan, agar kami layak menerima anugerah-Mu dan kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terambil dari Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga.
Yang demikian bunyi firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Siarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan yang terlebih menyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, menurut kalender gerejawi, bulan ini adalah bulan keluarga. Dalam Mazmur 133 ayat yang pertama, berbunyi demikian, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tentang hidup rukun, beberapa lagu telah diciptakan. Di dalam syairnya terdapat ayat dalam Mazmur tersebut. Sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah baiknya bila saudara seiman hidup rukun dan damai, dan seterusnya. Pada lagu lain terdapat penekanan yang sama. Sungguh alangkah baik dan alangkah indah. Alangkah baik, dan seterusnya. Pada lagu lain berkata demikian, alangkah indah hidup dengan rukun, berdampingan penuh damai, tiada memandang suku bangsa, kedudukan, kehormatan. Di mata Tuhan kita sama, tidak ada yang berbeda. Dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita lahir dari hidup di tengah-tengah keluarga. Kita merupakan bagian dari keluarga dan sebaliknya, keluarga merupakan bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar kepada pembentukan jiwa dan raga kebahagiaan kita. Sebab itu, keluarga bagi sebagian besar orang amat dan bahkan teramat penting dan berharga. Dengan demikian bisa dimaklumi jika terjadi konflik, apalagi perpecahan dalam keluarga, maka hidup dan jiwa kita akan sangat terganggu. Energi kita bisa terkuras, kita kehilangan banyak hal, semangat, sukacita, dan energi. Banyak orang mampu bertahan dan eksis menghadapi banyak dan beratnya masalah di dalam pekerjaannya, namun tidak kuat bila menghadapi masalah dalam keluarganya. Sang pemazmur mengatakan, alangkah indahnya jika sesama saudara hidup rukun dan damai.
Pertanyaan yang kerap diajukan terkait ayat ini adalah, bagaimanakah agar keluarga atau orang-orang yang bersaudara bisa tetap rukun dan damai sehingga hidup bahagia? Pertama yang harus kita pahami, Alkitab mengajarkan bahwa kerukunan adalah buah ketaatan kepada Tuhan. Jika masing-masing anggota keluarga, orang-orang yang bersaudara, taat dan mendekat kepada Tuhan, maka kita pun mendekat dan erat satu sama lain. Sebab itu langkah pertama dan terutama yang harus dilakukan adalah bersama-sama menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Yang kedua, kerukunan adalah buah kasih. Kasih itu sendiri artinya mendengar, mengakui, mengenal, memahami, memberi dan meneguhkan yang lain. Jika isi kasih ini kita miliki, maka kerukunan akan terpancar dari diri dan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, memang kerukunan yang diajarkan Alkitab adalah kerukunan yang sejati. Artinya, kerukunan yang berdasar kepada kebenaran. Karena dasarnya adalah kebenaran, maka tidak ada kompromi dengan pelanggaran hukum Tuhan. Benar adalah benar dan salah adalah salah. Pada situasi ini bisa sering terjadi konflik dengan saudara sendiri ketika kedapatan bersalah. Dia harus ditegur memang. Disinilah sering muncul keretakan. Tidak mengapa, karena tujuan kita adalah mengembalikan saudara kita ke jalan yang benar. Mungkin terjadi friksi, tapi waktu akan membuktikan bahwa kebenaran selalu menuntun kita kepada kebaikan sejati. Jika ada kebaikan sejati, maka pada gilirannya akan lahir kerukunan sejati. Inilah artinya kerukunan yang menyatu dengan kebenaran. Yang satu tidak boleh mengabaikan yang lain. Di sanalah kerukunan dan kebenaran itu akan benar-benar indah dan tidak berubah menjadi kemunafikan atau ketidakadilan yang terbungkus dalam keharmonisan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, selanjutnya dikatakan pemazmur, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Dalam Mazmur 133 ayat 2. Indahnya hidup bersama dengan rukun digambarkan seperti minyak yang baik di atas kepala Harun. Minyak yang dituangkan ke atas kepala Harun berbicara mengenai pengurapan saat pemilihan Harun menjadi imam. Pada Keluaran 30 ayat 30. Dalam hal ini Harun telah dikhususkan menjadi imam, pemimpin spiritual umat Israel. Ia menjadi perantara umat kepada Tuhan. Imam akan membawa persembahan mewakili umat kepada Allah.
sekaligus mewakili Allah kepada umat untuk mengajari dan mengawal pelaksanaan prinsip-prinsip hukum Tuhan bagi bangsa Israel. Imam adalah lambang kepatuhan dan kesetiaan. Kesetiaan dan kepatuhan akan membawa kemenangan melawan musuh-musuh. Di mana ada kesetiaan dan kepatuhan, berkat Tuhan akan selalu tersedia. Namun sebaliknya, di mana ada ketidaksetiaan, di sana akan muncul kekalahan, kepayahan, dan penderitaan. Akhirnya dikatakan pemazmur, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Dalam Mazmur 133 ayat 3. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, Gunung Hermon adalah gunung yang tinggi yang berada di Libanon. Ia berada pada ketinggian sekitar 2.800 meter di atas permukaan laut. Hampir sepanjang tahun gunung ini bersalju yang menghasilkan embun yang tebal di sekelilingnya. Embun yang turun di kaki Gunung Hermon dan ke gunung-gunung atau bukit yang lebih rendah di sekitarnya menghasilkan titik-titik air. Demikian Gunung Sion yang cenderung kering mendapat berkah dari embun dan air yang mengalir dari Gunung Hermon. Air dari Gunung Hermon juga mengalir ke Sungai Yordan dan berakhir di Laut Mati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, embun melambangkan berkat yang turun dari atas atau tempat tinggi mengalir ke tempat yang rendah. Satu sisi bisa kita maknai ini sebagai berkat dari Tuhan kepada mereka yang merendahkan diri. Namun lebih daripada itu adalah bahwa dalam suatu komunitas yang rukun, mereka yang berada di posisi atas akan menjadi berkat bagi mereka yang berada di bawahnya. Hidup bersama akan diwarnai oleh perilaku saling menopang dan saling melengkapi. Di sini kami tekankan kembali apa yang tertulis pada Mazmur 133 ayat 1 tadi, yang demikian bunyinya. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sudah saatnya kita mengucap syukur melalui berkat dan anugerah Tuhan yang boleh kita terima di setiap kehidupan kita. Dan mari kita menghimpun persembahan di dalam keluarga kita masing-masing. Bersama kita mengumpulkan persembahan, kita pujikan Kidung Jemaat nomor 450, bait pertama dan bait yang keempat. Hidup kita yang benar
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita akan menaikkan syafaat. Mari kita bersama berdoa. Kembali Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam kami memahami firman-Mu, apabila ada sesuatu yang tidak berkenan, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Namun kami percaya Allah Roh Kudus membimbing kami, menyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh bersukacita bersandar kepada-Mu Tuhan, untuk menerima kasih-Mu. Dan kasih itu boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami, terutama di lingkup keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, di gereja kami, dan dimanapun kami Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan. Apabila ada yang sakit, ada yang lemah, mencari pekerjaan untuk kebutuhan sehari-hari, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Kiranya yang sakit Tuhan pulihkan. Kalau mungkin ya Tuhan, biarlah semua seturut kehendak-Mu dan kesembuhan boleh diterima oleh saudara-saudara kami. Bagi yang membutuhkan kebutuhan kehidupan sehari-hari, kiranya Tuhan berikan pertolongan melalui pekerjaan yang Tuhan berikan. Sehingga saudara-saudara kami boleh memenuhi kehidupannya dan boleh bersyukur dan memuliakan nama Tuhan melalui apa yang boleh diterima. Bagi saudara-saudara kami yang lemah, kiranya Tuhan berikan kekuatan. Dan juga saudara-saudara kami yang memerlukan teman hidup, kiranya Tuhan memberikan yang sepadan. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua kami yang saat ini sudah mulai menurun kesehatannya ataupun mengalami kehidupan kesendirian. Tuhan melawat pribadi orang tua kami ya Tuhan satu persatu, sehingga orang-orang tua kami boleh dikuatkan, terlebih diberikan penguatan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu di gereja GKJW Jemaat Malang. Mulai Bapak Pendeta, para majelis, penatua dan diaken, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan gereja-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan membimbing, memberikan kekuatan dan kemampuan, terlebih hikmat yang dari Tuhan, sehingga dalam pelayanan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini boleh layak sebagai ungkapan syukur kami
atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doa dan ucapan syukur ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah Patuan Brayat ini. Kita angkat satu pujian kembali dari Kidung Jemaat nomor 451, bait yang pertama. Bila Yesus berada di dalam keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Tiba saatnya kita mengakhiri ibadah Patuan Brayat ini. Mari kita bersama mohon berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, sumber segala hikmat dan pertolongan. Tuhan Yesus Kristus, sumber damai sejahtera dan keselamatan. Roh Kudus, sumber penghiburan dan sukacita, menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, Patuan Brayat telah kita bersama lakukan. Terima kasih.